Perkenalkan, nama saya Estarita Manalu dengan NIM F12612311029. Saya dari Pendidikan IPS Angkatan 2023. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang 3 model pembelajaran, yaitu ada Discovery Learning, Inquiry Learning, dan Cooperative Learning. Sebelum memasuki pembahasan tentang 3 model ini, saya akan membahas dasar-dasar dari strategi belajar mengajar. Dasar pertama ada pendekatan. Pendekatan ini terbagi menjadi 2, yaitu student center dan teacher center. Student center ini, guru hanya sebagai fasilitas saat pembelajaran berlangsung, mulai dari mencari materi dan pembahasan. Itu siswa yang lebih aktif saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan teacher center itu semua pembelajaran berasal dari guru atau berpusat pada guru. Biasanya metode dari teacher center ini yaitu ceramah. Yang kedua ada model. Nah, model itu yang sudah saya sebutkan seperti tadi, ada Discovery Learning, Inquiry Learning, dan Cooperative Learning. Kita menentukan dulu apa model yang akan kita pakai. Setelah itu ada metode. Setelah kita menentukan mode pembelajaran, metode apa yang cocok untuk melakukan pembelajaran dari model yang telah kita ambil. Ingat, kita tidak bisa mengubah model dalam pembelajaran, tetapi bisa mengubah metode pembelajaran. Karena dalam sekali pembelajaran itu kita hanya bisa menggunakan satu model, karena model itu harus memenuhi sintaks-sintaks yang ada. Terus ada strategi. Strategi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada Exposition Discovery Learning dan Group Individual Learning. Exposition Discovery Learning ini guru telah memberikan tema pembelajaran, tetapi siswa tersebut disuruh mencari materi itu sendiri dengan mencari materi yang cocok dari tema yang telah guru tentuin. Contohnya seperti siswa disuruh mencari pembahasan tentang bencana alam yang terjadi di lingkungannya, yaitu kayak studi kasus. Nah, kita telah memberikan tema tentang bencana alam. Terus siswa tersebut mengobservasi bencana yang terjadi di lingkungannya. Nah, siswa tersebut kita berikan buku atau paduan untuk membaca bagaimana cara menangani permasalahan bencana alam yang terjadi di sekitarnya. Terus yang kedua ada Group Individual Learning. Group Individual Learning ini bisa terjadi antara grup atau individual. Ini dilakukan secara inisiatif dari siswa tersebut. Misalnya ketika siswa tersebut kurang mengerti dari materi pembahasan yang dijelaskan oleh guru tersebut, mereka berinisiatif untuk mencari referensi lain dari perpustakaan atau internet. Terus ada teknik. Teknik pembelajaran ini dilakukan oleh guru itu secara individual, karena setiap guru memiliki teknik-teknik pembelajaran yang berbeda-beda, karena itu biasanya tergantung dari kelas yang mereka hadapi. Nah, model pembelajaran yang pertama akan saya bahas yaitu tentang Discovery Learning. Discovery Learning itu sendiri ada pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa tersebut mencari permasalahan sendiri yang terjadi di lingkungan. Ya, yang itu harus fakta. Sintaks dari Discovery Learning ini yang pertama ada simulasi, di mana guru merangsang siswa agar mau melakukan permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya simulasi ini dilakukan dengan cara metode ceramah. Guru menyampaikan materi yang menyangkut tentang permasalahan yang akan diangkat oleh siswa-siswa tersebut. Terus yang kedua ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini
di mana guru atau siswa mengidentifikasi permasalahan yang akan mereka angkat. Contohnya seperti siswa akan mengangkat tentang stratifikasi sosial. Nah, mereka harus mengidentifikasi apa sih penyebab dari stratifikasi sosial, apa dampak dari stratifikasi sosial dan kesenjangan sosial. Terus yang ketiga ada eksploitasi dan eksploitasi. Nah, eksploitasi ini adalah pencarian info. Dan yang seperti saya bilang tadi, discovery learning ini pembelajaran basis masalah yang harus fakta. Nah, siswa dianjurkan untuk mencari info yang akurat agar permasalahan tersebut dapat terpercaya. Terus ada analisis data. Siswa menganalisis data yang ada agar bisa menentukan bagaimana penemuan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus itu ada verifikasi data. Nah, verifikasi data ini sangat penting karena discovery learning ini adalah penemuan atau masalah yang harus fakta agar siswa tersebut dapat menemukan atau kita sebagai guru tahu bagaimana siswa tersebut mendapatkan data, apakah ini layak diuji untuk melakukan penelitian proyek, dan agar dapat terpercaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, contohnya seperti kesenjangan sosial yang sudah terlalu timpang di masyarakat. Terus itu ada penemuan. Nah, penemuan ini siswa harus menemukan bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, adanya kesenjangan sosial dan ketimpangan sosial. Nah, bagaimana sih cara siswa tersebut mengatasi ketimpangan sosial yang sudah terlalu jauh di lingkungan masyarakat? Terus yang terakhir ada penerapan konsep. Nah, penerapan konsep ini lebih menjorok ke bagaimana siswa menerapkan konsep dari penemuan yang mereka temukan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada agar dapat terrealisasikan di masyarakat, apakah dapat diterima di lingkungan masyarakat. Terus discovery learning ini lebih menjorok ke temuan agar siswa tersebut dapat mengeksplor diri dan menyelesaikan masalah dari solusi yang mereka temukan. Dan seperti saya bilang, discovery learning ini siswa sendiri yang mencari masalah dan guru hanya sebagai pembimbing untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka angkat. Dari model discovery learning ini saya memberikan contoh tentang stratifikasi sosial yang ada di masyarakat, di mana stratifikasi sosial ini termasuk dari materi pembelajaran sosiologi, di mana stratifikasi ini adalah adanya kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Nah, dari sini kita dapat memberikan masalah, yaitu bagaimana cara mengatasi ketimpangan atau kesenjangan sosial yang cukup jauh dari kelas sosial menengah atas atau yang kurang mampu. Model pembelajaran yang kedua yaitu ada inquiry learning, di mana inquiry learning ini hampir sama dengan discovery learning, tetapi inquiry learning ini topiknya sudah disediakan oleh guru itu sendiri. Inquiry learning ini menekankan siswa agar aktif bertanya dan melakukan penelitian dan solusi atas pertanyaan yang mereka tanyakan sendiri. Sintaks dari inquiry learning ini, yang pertama ada pertanyaan awal. Pertanyaan awal ini siswa dianjurkan untuk menanyakan dari topik yang telah disediakan oleh guru tersebut. Yang kedua ada penelitian. Siswa melakukan penelitian atau mencari jawaban dari pertanyaan yang mereka tanyakan agar pertanyaan yang mereka tanyakan itu dapat terjawab. Terus itu ada analisis data. Analisis data ini siswa itu sendiri juga yang melakukan penyampaian atau menyimpulkan dari pertanyaan yang mereka tanyakan.
Terus yang keempat ada penyampaian data atau penyampaian hasil. Nah, penyampaian hasil ini siswa berdiskusi di depan kelas ataupun secara berkelompok untuk menyampaikan hasil pertanyaan atau solusi pertanyaan dari yang dia sediakan. Nah, biasanya inquiry learning ini membutuhkan atau menggunakan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Tetapi demonstrasi hanya sebagai pelengkap agar siswa tersebut tidak terlalu bingung untuk bagaimana dari topik yang diberikan oleh guru tersebut. Dan metode yang dapat dipakai yaitu tentang berbasis proyek. Oleh karena itu, perbedaan antara discovery learning dan inquiry learning itu terletak pada kasus yang diberikan oleh guru, di mana discovery learning itu merupakan menemukan kasus yang diberikan oleh guru. Sedangkan inquiry learning itu lebih menjorok pada mencari sendiri dan menemukan sendiri dari jawaban yang ingin didapatkan atau pertanyaan yang diajukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang ketiga ini ada cooperative learning, yang gimana siswa melakukan pembelajaran dalam pembagian kelompok. Cooperative learning ini bertujuan agar siswa dapat berinteraksi satu sama lain dan mendukung satu sama lain agar pembelajaran yang diberikan pada guru agar cepat terselesaikan. Nah, sintaks dari cooperative learning ini yang pertama ada penyampaian tujuan dan motivasi siswa, di mana guru memberikan tujuan dan motivasi siswa agar siswa mau mengerjakan tugas yang guru berikan. Yang kedua ada menyajikan informasi. Guru memberikan informasi yang terkait dari topik yang akan diangkat oleh guru tersebut. Yang ketiga ada mengorganisasi siswa dalam bentuk kelompok. Nah, kita sebagai guru mengorganisasi kelompok pada siswa itu alangkah lebih baiknya kita yang memberikan kelompok tersebut agar siswa yang terkucilkan atau kurang mampu dapat menyelesaikan tugas yang guru berikan. Terus ada membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru harus membimbing dan memperhatikan setiap kelompok saat sedang melakukan pembelajaran agar pembelajaran yang disampaikan dapat terrealisasikan. Terus ada evaluasi. Nah, dari evaluasi ini guru diharapkan mengevaluasi setiap kelompok dalam kerja tim agar mereka dapat memperbaiki atau untuk kedepannya siswa dapat lebih lagi bekerja sama dan melakukan kerja tim yang lebih baik. Terus yang ketiga, yang terakhir ada penghargaan dari setiap kelompok. Nah, penghargaan dari setiap kelompok ini tidak harus berupa barang, tetapi juga bisa berupa uplosan pada setiap kelompok yang telah melakukan presentasi ataupun menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Contoh dalam IPS tentang cooperative learning ini, guru dapat mengangkat topik tentang kesenjangan sosial, yang dimana siswa dalam kelompok dapat menyelesaikan atau mengurangi kesenjangan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang membedakan cooperative learning ini dengan model pembelajaran yang lain, yang pertama adanya kerja tim, di mana siswa harus melakukan kerja tim agar pembelajaran yang diberikan atau topik yang diberikan pada guru dapat terselesaikan. Yang kedua, ada pembagian tugas, di mana setiap siswa yang ada di dalam kelompok tersebut harus memiliki tugas masing-masing agar setiap siswa dapat terlibat dalam penyelesaian permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, adanya tanggung jawab. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang kedua, jika setiap siswa tidak melakukan tanggung jawab atau tugas yang diberikan sama guru, maka pembelajaran tersebut tidak akan terrealisasikan dan tidak akan terselesaikan. Yang keempat, ada interaksi sosial, yang dimana setiap siswa harus berinteraksi dan mendukung satu sama lain agar pembelajaran tersebut dapat terselesaikan dan dapat
dipresentasikan di depan kelas. Sekian penjelasan dari saya tentang dasar pengertian dari strategi belajar mengajar IPS, discovery learning, inquiry learning, dan cooperative learning.